Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, Asilim. Thank you, gokil. Ini waktunya sibuk sekali, tapi sempat menyempatkan waktu gitu. Yes, Katam Boys. Katam Boys. Wah, I am the Katam Boys. Katam Boys merchandise ini masih baru ya? Masih ya, ini sebenarnya Katam itu kan setiap tahun mungkin ya. Oke. Teman-teman ngeluarin kaos lah. Katam Boys, jadi keinget dulu deh. Iya, boleh. Di Katam Boys. Tempat ya. Ini kita throwback dikit ya, Yes. di titik temu ya. Oke. Ini kalau teman-teman yang belum tahu konteksnya, Mas Aceh itu termasuk orang yang suka ngumpul-ngumpulin orang. Iya. Iya. Ya, Tadi di balik layar, bahkan di zaman kuliah juga ya bro. Iya. Alhamdulillah. Ngumpulin orang terus sebanyak itu, bahkan era-era kalau ingat dulu era-era 2010-an mungkin ya itu ya. Yes. Kalau kemarin kan sempat disinggung pas zaman festival. Era-era apa geduk roll ya. Gedok roll ya. Skillnya, Ya, waktu itu waktu masa muda. masa muda dengan skill-skillnya juara. Ya, alhamdulillah. Dan pas itu kan juga banyak community. Nah ini kurang lebih kita akan bahas ke situ ya arahnya. Siap. Ini kita throwback dulu. Pas di titik temu kemarin. Kemarin gimana perasaannya ketika dirimu satu meja dengan temen-temen itu? So far apa ya? Ya itu kan momen yang sangat langka ya. Mungkin udah dari lama kita nggak pernah ngobrol-ngobrol bareng. Terus apa ya? Bukan mengklarifikasi tidak sih sebenarnya. Masalah di masa muda itu kan masalah terkait dengan ideologi mungkin ya, cara kita untuk berpandangan persepsi antar komunitas mungkin kan seperti itu. Ya kalau saya so far nggak masalah sih kalau saya dengan teman-teman itu ya nggak ada masalah sama sekali. Iya tapi heran loh bro. Ini kalau ingat ya era 2000 berapa ya itu ya 2014 apa 15 ya. 2014 mungkin Dirimu 20 orang, ya. aku masih anak SMA, Ya. datang ke kelas, ingat gak? Oh iya. Tiba-tiba banget itu, wah ini alumni kenapa ini datang ke sini? Iya. Tapi kalau kita ngomongin throwback zaman dulu, fenomenal banget loh bro. Ketika ngumpulin orang, terus bahkan kan teknisnya gimana? Aku tuh penasaran. Gimana caranya ngumpulin orang sebanyak itu? Bahkan dulu sempat ada rekor ya, Iya. yang jalan kaki itu. Ya, betul. Berapa orang tuh bro? Ribuan itu. Ribuan betul ya. Iya, Ribuan. Teman-teman itu di Sabin ya waktu itu. Berkomunitas. Bukan berkomunitas. Di Wadai di Sabin. Itu kan mungkin ribuan sih. Even ribuan lah. Itu rekor loh bro, udah kayak demo itu. Iya. Segitu banyaknya. Iya. Itu kan jalan kaki dari mana sampai mana? Dari Sabin sampai terminal itu nggak putus tuh. Wah itu berbanyak orang itu. Gila itu. Kita mau ke Bali Desa Wates waktu itu. Oh, Kebetulan bandku main itu waktu Lim main. Nah itu. Oke, berarti kan kalau kita kan kemarin sempat nyinggung ya di Getuk Roll, terus ada Lim. Nah ini correct me if I'm wrong ya. Jadi ada beberapa hal yang karena gini, positioningnya adalah dirimu dulu itu tampil, aku menikmati. Jadi saya masih muda guys, jadi Saya sudah tua berarti. jadi pada era saya sekarang itu adalah Mas Aceh dulu gitu kan. Ya. Nah, pas dulu itu saya itu penasaran Mas. Ngeband itu apa yang ada di pikiranmu? Ketika oke, ini saya berkarya, pasti ada ya pikiran kayak gitu ya. Tapi kok bisa sebanyak itu ngumpulin orang itu? Gimana tuh caranya tuh? Ya mungkin kita punya visi misi yang sama ya waktu itu mungkin sama teman-teman karena saya sendiri itu kan ngeband mendeklar kita nggak punya fans itu cuma teman-teman fanatik kita yang menyukai apa yang kita buat gitu. Kalau kita bahas lagi mungkin di titik temu kemarin sempat saya bahas bahwa Lim itu kan bukan band saya sebenarnya. Lim itu bandnya teman-teman Katam. Jadi Lim itu tercipta karena ada Katam. Jadi kalau nggak ada Katam mungkin nggak akan tercipta tuh Lim kan gitu. Lusin kita nggak akan pernah ada tuh kan gitu. Jadi kalau menurutku waktu itu sih saya berpikir hanya
itu hobi, dan kebetulan hobi saya bisa menyenangkan teman-teman. Kebetulan saya punya anugerah dari Allah ya, Tuhan untuk bisa membuat lagu. Nah itu aja sih. Nah kalau cara untuk mengumpulinya saya juga bingung Mas, karena waktu itu tiba-tiba banyak aja teman-teman kan. Padahal kan akses komunikasi lebih sulit ya dulu ya. Sulit. Waktu kan cuman BBM ya, BBM, kita BBM-an gitu aja. Cuman aku juga nggak menyangka bahwa waktu itu bisa sebanyak itu teman-teman yang sefrekuensi mungkin sama kami kan gitu. Itu aja sih. Menurutku. Jadi kalau tanya metodenya, kami juga sulit itu. Gimana sih? Mungkin karena waktu itu kita sering bikin event ya, event di Sapin. Itu setiap minggu, hampir setiap weekend kita bikin event, dan mungkin menjadi salah satu aktivitas atau hiburan anak-anak muda di sana. Iya. Itu sih mungkin seperti itu. Terus jadi ekonomi yang sangat luar biasa. Era 2011-an ya itu ya. Mungkin 2011 2012-an. Itu hampir tiap hari ya itu ada event ya di sana. Hampir setiap minggu kita pusing. Kita kan pernah waktu itu ngabuburit 30 hari full tuh. Oh iya. Ya kan setiap sore kan dirimu juga main itu. Di tahun 2014. 14-an 15-an lah itu. Itu sampai berapa band itu yang itu? Wah banyak itu. Saya aja ya, yang waktu itu kan salah satu pengurus Sapin saya. Itu saya nyatat ada sekitar 98 band yang masuk di Sapin lah intinya kan itu. 98 band dengan berbagai genre lah itu. Wah itu, bro, saya itu nggak kepikiran ya. Ketika kemarin titik temu aja ada 10 band itu sesulit itu. Iya. 98 band itu terus gimana tuh? Cara pengelolaannya? Ya kita kan gini prinsipnya, kita menyediakan tempat untuk mereka berekspresi sih. Itu aja. Jadi kebetulan waktu itu support sistemnya dari Sapin juga bagus. Jadi saya kira visi misinya adalah sama. Kita punya tempat untuk melakukan mengekspresikan karya lah. Jadi rata-rata tahun itu mungkin kebanyakan band itu udah punya single, rekaman single dan lain-lain. Reverb Nation ya, SoundCloud, Reverb Nation kan gitu. Dan bahkan pride-nya band lokal itu mungkin di tahun-tahun itu banyak tuh band-band kayak ada Jelang Senja itu kan. Dia punya, aku itu malah song lagunya tapi nggak tahu bandnya mana. Akhirnya mereka masuk komunitas MBTA di bawahnya Sapin itu ada. Terus ada Sempak, terus ada Simpak itu kan ada loh, mereka juga punya single tuh. Terus ada Satnek, Estrella, ada Stepping Forward. Terus ada di Sapin ya, rata-rata mereka punya single. Jadi mereka benar-benar ngeband tuh kan gitu. Nggak cuman band-bandan. Kalau band-bandan kan bagiku ya, band-bandan itu kan kita mengcover band lain. Tapi kalau ngeband itu kan kita punya lagu karya sendiri tuh. Sejelek apapun kan itu karya mereka sendiri. Nah itu saya salut lah sama teman-teman waktu itu gitu. Era segitu tuh banyak sekali ya yang bikin lagu gitu. Dan sangat bangga dengan lagunya. Iya, sangat bangga. Misal kayak ada yang di Jalan Serai itu ada teman-teman Manki Confident. Terus Kusuka Kamu ya kan, Kusuka Kamu kan mereka juga punya lagu. Terus banyak lah, Frogstone ya, Arifin Watu Kodok itu. Kan banyak tuh teman-teman. Mungkin ada teman-teman dari hardcore, ada Balas Dendam, ada Alat Berat, ada Jeruji Hantam, ada Main Keras itu ada. Terus apa lagi ya? Ada Sonan Soldier. Bahkan selain hardcore ada itu ya, dulu hip hop juga. Hip hop, ya teman-teman Sako X3 ya. Itu ada Mas Makmur di Malaysia sekarang ya. Kamu harus pulang kamu. Iya tuh, kemarin tak tungguin tuh. Di titik temu nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Terus ada Mas Pero, teman-teman Merwek Crew. Itu kan mereka karyanya bagiku bagus ya. Waktu itu menjadi pembeda ya, teman-teman hip hop itu kan menjadi salah satu yang pembeda. Ya, event pasti setiap hal itu pasti ada hal negatif dan positifnya. Kita ambil yang positifnya aja. Kontribusi teman-teman waktu itu kan untuk budaya di Wates memang cukup
luar biasa. Mungkin bisa dirasakan Mas Ruben ya hari ini. Dulu banyak orang yang pengen ngeband, ya kan? Iya. Coba hari ini kita lihat hari ini mungkin 1-2 aja ngeband cuman di studio mungkin ya, nggak terus mengekspresikan. Nah mungkin relate sama misinya Titik Temu untuk menjadi tempat berekspresi juga mungkin. Ya mungkin ke depan teman-teman Titik Temu bisa menyediakan tempat juga untuk band-band baru. Oke. Yang lagi semangat gitu. Betul loh. Itu kan kemarin ada beberapa pertanyaan. Kok nggak ada band yang baru gitu kan? Ya. Ya memang dicari itu memang sesulit itu band baru itu. Kenapa kok konsepnya isinya orang-orang reuni yang lama? Memang regenerasinya selambat itu. Iya, gitu loh. lambatnya luar biasa. Maka dari itu kan kemarin ya kita bersyukurnya ada itu Enjoy Dream Ya, kemarin itu kan nafas segar ya yang kemarin udah main di Jakarta, di Bandung kayak gitu. Iya, aku salah satu yang ngefans banget sama lagunya ya. Rachel itu kan salah satu unik, terus kreatif banget. Ngefans lah aku sama itu. Bahkan tiba-tiba ada unsur hardcore-nya masuk ke situ. Ya, nggak tertebak ya itu ya? Nggak tertebak dan aku pernah pengen buat kayak gitu sebenarnya. Sama Balas Dendam pernah kita record. Oh iya? Iya pernah. Di tahun 2015 kita pernah record satu lagu yang konsepnya kayak gitu hampir sama. Cuman kita pertimbangkan kita hold dulu lah gitu. Kebetulan waktu itu kan saya harus kerja ya. Oh iya. harus kerja, harus meninggalkan band. Nah, berarti dirimu itu bantu band apa aja dulu? Ada Lim, Superhero. Bukan bantu ya, kalau member saya cuman di Superhero, Gedok Roll mungkin ya. Terus Lim terakhir dan nggak mau lagi. Kalau di Balas Dendam itu? Di Balas Dendam lagu itu, atau ikut? Itu mau featuring tuh, Lim featuring Balas Dendam. Oke. Kita pernah satu lagu cuman mungkin kita realisasikan tahun-tahun ini ya. Setelah 10 tahun. Ini kemarin juga jadi obrolan tuh, Balas Dendam setelah rilis album kenapa muncul lagi gitu. Ya, band, salah satu band yang bagus ya, punya hardcore tapi punya karakter ya mereka. Mas Yua, Mas Aprit. Bahkan itu ada beberapa callingan IO yang di luar Jogja juga loh itu. Iya. Saya dengernya malah dari obrolan-obrolan luar gitu. Kenapa nggak lanjut lagi bro gitu pas obrolan-obrolan kayak gitu. Oke kan, kalau ngomongin komunitas tadi kan kita ngumpulin orang dan vibes-nya kayak gimana? Misalnya kita bandingin ya era-era 2010-an tadi sama di Titik Temu, ada perasaan yang sama nggak? Atau kayaknya masih beda deh, dulu lebih better atau gimana? Apa yang dirimu rasakan pas saat itu? Ya mungkin kalau dulu sama kemarin Titik Temu main Titik Temu itu hampir sama, vibe-nya itu hampir sama dan mungkin kalau saya pribadi ya, saya rindu atmosfernya gitu. Ya cuman kurang hardcore-nya aja sih. Iya. Kalau dulu kan aku rindu banget tuh hari ini sampai mungkin terrealisasi event yang bisa tetap mengundang teman-teman hardcore, teman-teman NASF. Ya, kangen beatnya ya, beatdownnya itu kangen. Iya. Jadi karena mungkin bertahun-tahun event ada teman-teman hardcore terus tidak ada, itu rasanya ada yang kurang. Iya. Gitu sih. Benar. Ya kita kemarin juga sempat nyinggung sih tentang perizinan dan lain-lain itu ya. Ya mungkin saya yakin sih ke depan lebih better. Kita juga udah menjadi anak muda yang sudah berpikir dewasa ya. Pasti ada pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran. Itu aja sih. Ya. Oke, pas obrolan ini kita loncat-loncat saja ngobrolnya. Kemarin kan di Titik Temu kita ngobrol tuh. Iya. Dirimu nyangka nggak ada orang-orang itu pas satu frame itu? Nggak. Terus gimana ketika tiba-tiba on cam dilihat orang sebanyak itu? Ya nggak apa-apa, malah bagus itu untuk memberikan edukasi sama teman-teman luas ya. Mungkin framingnya adalah saya pribadi, mungkin Aceh sama Mas Hirda nggak cocok tuh ABCD. Sebenarnya kita sudah lupakan apa yang terjadi di masa lalu sih. Pasti setiap orang itu ada titik di mana kita nggak saling suka kan gitu. Walaupun masalahnya apa sih kan gitu kan. Ya yang kedua adalah mungkin bumbu itu kan lebih ganas daripada masalahnya itu sendiri kan. Kadang kan gitu. Kalau saya event itu kan memang permasalahan anak muda.
Dan itu aja. That's it. Permasalahan Permasalahan anak muda kan memang wajar ya kayak Iya. gitu. Ya itu sih. Kalau menurutku nggak ada masalah yang signifikan gitu, nggak ada. Iya ya, kalau diinget-inget zaman dulu itu sekonyol itu ya ketika bertemu sama orang Enggak. tiba-tiba, bahkan ada di fase dimana misalnya nih aku dirimu malam kemarin ngopi, next day-nya tiba-tiba kowe digolek iki jare kowe ngene ya gitu. Iya. Itu kan bumbu-bumbu yang Iya. kita nggak tahu ini asalnya dari mana gitu. Iya. Kita barusan ketemu tiba-tiba Ya, ada kayak hampir obrolan kayak kayak gitu. Ya, itu kan bahayanya kan di situ ya. Ketika kita mungkin waktu itu saya pribadi masih sangat muda dengan idealis yang sangat tinggi ya, mungkin karena jiwa sosial saya itu kan tinggi ya, mungkin kayak gitu. Saya nggak suka sesuatu menderita karena orang lain, mungkin kan kayak gitulah. Empatinya tinggi. Akhirnya hal-hal semacam itu kan membakar sesuatu lah. Iya, ya intinya seperti itu. Ya permasalahan anak muda kan sendiri-sendiri ya. Mungkin kan rasa solidaritas seseorang itu kan pasti ada ya. Ketika misal temenmu disakiti kan kamu juga pasti wah ini kok hal-hal itu aja sih. apa sih masalahnya dulu pas muda, apa cewek atau apa gitu? Nggak tahu aku juga lupa. Biasanya kayak gitu. Ya mungkin kan nggak Cowok-cowok jauh-jauh ya tawuran cewek gitu. cowok ya kayak gitu lah. Terus yang satu disakitin, yuk komunitas satunya belain kayak gitu ya. Ya pasti kayak gitu. Iya. Kadang itu kan ranah personal ya sebenarnya. Ya, cuman gara-gara apa sih rasa solidaritas yang sangat tinggi nggak mau temanmu dilukai kan gitu. Ya itu sih yang saya rasakan, mungkin teman-teman Katam sama juga ketika Aceh mendapat kena problem pasti teman-teman juga akan merasa sakit yang sama. Nah itu jadilah lagu Katam Boys itu kan merepresentasikan perasaan kita semua itu. Nah, di situ jelas ya bahwa pertemanan itu kan kadang melebihi dari saudara kan kayak gitu. Tidak perlu dikatakan tapi bisa tahu kalau dia terluka kan gitu. Mungkin kayak gitu sih. Lebih tepatnya gitu. Katam Boys. Ya. Awalnya gimana itu? Katam Boys itu sebenarnya aku masuk tahun 2013-an lah di sana. Padahal di sana udah dari tahun 2010-an. Nah, itu ada sahabat saya dari kecil namanya Mas Black. Mas Black itu kan sahabat. Kemarin sempat datang ya itu? Datang. Kakinya sakit dan datang. Mas Black itu kan salah satu sahabat saya dari kecil lah, saya sama dia. Terus ada Bangun. Itu kan juga sahabat saya dari kecil juga. Dan kita di Katam itu memang beragam sebenarnya. Cuman mereka kan mendorong saya untuk bikin band. Bikin aja nih gini. Awalnya nggak ada band ya itu ya? Nggak ada. Mereka kan mendorong saya, teman-teman itu mendorong saya. Bahkan Mas Black itu yang ini namanya Lim Wai. Itu. Oh iya. Mas Black salah satu. Oh berarti Lim itu adalah usulan-usulan dari orang-orang Katam Boys gitu? Iya, ya salah satunya Mas Black itu. Termasuk penjudulan lagu? Enggak sih kalau lagu. Kalau lagu masih secara personal kan saya. Ya. Kebetulan lagu Angela itu kan lagu kita bersama. Salah satu lagu fenomenal dulu itu ada lagu yang unik. Iya, Angela. Yang biasanya kan dulu zaman era-era popang hardcore itu kan distorsinya kenceng-kenceng ya. Kenceng nih tiba-tiba dong teng dong teng. Itu gimana awalnya tuh? Kok tiba-tiba jadi menye gitu dan dong teng kayak gitu. Angela sebenarnya aku recording pertama itu di tahun 2010. Itu lagu lama, tahun aku buatnya sekitar kelas 2 SMA. Itu di mana tuh recordnya? Itu pertama kali itu di Bantul, temen juga. Terus yang kedua itu record sama Mas Aji, tahu nggak? Mas Aji itu yang versi aku yang nyanyi masih jelek, yang ada melodinya Mas Aji itu. Nah, sama Superhero. Yang ketiga sama Mas Penot kebetulan waktu itu. Nah, itu. Sebenarnya lagu itu lucu juga. Artinya kita bukan nggak sengaja. Karena keterbatasan uang tuh yaudah ini record ini aja gitu. Oh itu karena batasan? Iya, keterbatasan. Kalau aku kita beda harga ya? Iya, dulu kan lebih murah kan? Iya benar. Kita kan waktu itu punya 4 lagu, nah, kalau mau epic kan harus 5 kan. Nah, kita yang terakhir itu Angela itu. Tapi kebetulan kita tahun 2015 itu kerja sama Snap Art buat video klipnya. Oh yang di sofa itu ya?
Yang di mana? Yang di Sermo itu. Oh, yang Oh, yang alang-alang ya, kayak ya, itu ya. sorry, ya. Kalau Ya. yang di sofa itu yang single malah yang setelah itu ya. Ya yang belum lama di So, Bener. ya. Tapi kok itu tiba-tiba hilang bro videonya yang Apa ya? Angela itu. Kayaknya itu re-uploader ya. Waduh, nggak tahu aku. Oke. Itu loh guys, salah satu ciri-ciri lagu yang rame itu kalau udah hilang tiba-tiba ada yang re-upload. Itu kenapa ya bisa kayak gitu ya? Entah siapa yang punya arsipnya tiba-tiba Iya. muncul lagi di YouTube kayak gitu. Iya. Apa itu nama Stanley ya? Kekuatan lagu apa ya kayaknya? Iya. Itu. Aku juga heran loh. Kemarin Sekuat apa lagu Angela? kuat banget. Oke. Ya kan event 15 tahun yang lalu ya. Heeh. Ya kan aku Iya, sekitar 15 terus tahun. 10 tahun yang lalu meledaknya. Dan kemarin masih banyak teman-teman yang lahiran 2007, 2008 Iya, itu. yang nyanyi singelong Angela. Bayangin aja usia lagu. Padahal mereka audiens yang 2007 itu kan barusan nonton itu ya, Lim. Iya. Zaman dulu kan mereka nggak tahu, Lim. Nggak tahu. Tapi mereka hafal, bro. Itu aku juga heran. Oh, berarti Angela itu magic banget. Artinya relate. Iya ya. Dan Katam itu dulu sama. Katam Oke. Boys itu rata-rata suka Angela. Mungkin karena relate dengan apa yang terjadi sama mereka kan. Mm-mm. Ya itulah cinta-cintaan monyet zaman SMA. Tapi nggak jomplang apa ketika lagu-lagu yang full distortion tiba-tiba Angela pas manggung. Ya itu kan jadi sensasi yang unik ya. Oke. Jadi kita buka apa ya, bahwa saya yakin sih setiap orang itu pasti punya sesuatu lah. Mm-mm. Perasaan lah, perasaan ya. Setiap manusia sekeras apapun Oke. pasti mereka punya hati. Oke. Pasti itu. Dan mungkin itu salah satu yang menggambarkan bahwa laki-laki sekuat apapun kalau itu kena ya udah itu. Sesing olong apa lagu Angela? Luar biasa. Crowd. Terbanyak berapa orang yang pernah nonton? Wah, nggak kehitung. Kan pernah ya. Nggak kehitung. Yang di era-era biasanya kan kalau band-band kelompok itu lari ke barat ya biasanya. Pernah nggak manggung di suatu daerah yang Purworejo pernah. jauh kok pada hafal lagu ini? Pernah. Jauh pernah. Cirebon pernah. Terus ya rata-rata di Angela lah yang Iya ya, seunik itu ya. seunik itu ya. Dimanapun saya main, lagu itu selalu jadi magic lah. Dan menghidupkan suasana lah itu sih. Ya mungkin semua orang punya Angelanya masing-masing. Oh iya, benar. Ya kan. Ngomongin tentang Angela masing-masing ini. Iya. Pengkaryaan. Oh. Ini opini pribadi ya. Ya. Aku tuh memandang dirimu pribadi adalah tipe orang yang pinter mengcapture sesuatu. Dalam artian begini, ya kemarin kita sempat ngobrol tentang draft lagu ya. Kan ini mau aktif lagi kan? Ya, tahun ini insyaallah kita aktif. Bilangnya gini, ben ki lagu nggo kowe. Ya. Ini real case guys. Ya. Jadi kita kondisi lagi ngopi gitu kan, santai gitu. Jreng. Wah, aku langsung kok pinter ya. Rasanya itu bisa ke transfer ke lagu gitu. Iya. Perasaan itu ketika di capture ke otak tiba-tiba jadi melodi dan lirik gitu. Nah, kemampuan seperti itu gimana? Apa capturing itu munculnya dari mana? Kan setiap lagu itu pasti punya roh ceritanya. Iya. Ya, kamu kan curhat sama saya sampai pagi, ya kan? Dan itu bukan dipikir ya, dirasa sih. Oke. Aku berempati sama kamu, aku mencoba menjadi kamu. Ternyata kayak gini tuh kan gitu. Ya udah tertuang lah apa yang harus, sesuatu yang tidak bisa kamu ucapkan yang dituangkan dalam sebuah ritme Tapi lagu. bener, maksudnya dari segi emosionalnya sama draft liriknya itu oke sih Ya menurutku. soalnya aku bukan berusaha, aku merasakan menjadi kamu. Oke, pakai sudut pandang orang Iya, lain pun coba dimasukin ke lagu gitu. Bukan sudut pandang, rasa sih lebih. Oke. Ketika aku jadi kamu, terus kondisiku seperti itu gimana ya? Nah, itu tak selami itu kayak gitu. Oh iya itu. Nah ini termasuk kalau tentang pengkaryaan, aku coba itu ya mengulik dari segi netizen ya. Netizen itu banyak yang bilang kalau katanya ini pengkaryaan dari Mas Aceh itu terinspirasi dari mantan. Itu benar nggak? Satu lagu satu mantan tuh bener nggak Mas? Iya. Bisa kebayang guys playboynya seperti apa dulu.
Iya. Itu apa karena balas dendamnya lewat lagu atau gimana dulu? Cara pengekspresiannya atau Wah, ini personal ini. Cuman gini, apa ya? Aku pengen men-capture momen sih sebenarnya. Oke. Setiap orang kan pasti punya momen terkhusus ya. Jadi aku punya temuan baru nih, temuan baru terkait dengan hal itu. Di lagu itu kan kita bisa menyimpan ruang dan waktu, ya kan kita bukan mencintai sih apa ya, suka dengan seseorang di hari yang berbeda dengan dulu. Itu kan tetap kita ketemunya orang yang berbeda kan. Mereka sudah upgrade ya secara pikiran, secara ini. Nah itu mungkin aku pengen membungkus perasaan saya di satu karya gitu. Ya itu aja sih. Misal kayak bukan hanya percintaan ya, cuman kayak lagu Katam Bos. Aku ingetnya ya ketika kita di tempatnya Mbah Katam, di Pasar Legi kan gitu kan. Itu aku mencoba mengcapture ruang dan waktu ya. Tak capture ketika aku dengerin lagu itu, aku pasti akan ingat semua teman-temanku di Katam. Gitu. Sama dengan ketika aku mengcapture sebuah lagu, sebutlah Pergilah Dariku, itu pasti aku membungkus sesuatu tuh di situ, dan menyudahinya di situ. Dan aku nggak tahu ya ini arahnya kemana ya. Apanya? Orangnya. ya pasti ada Iya, sih. ada sosok kan. Ada sosok. Kalau kan banyak yang bilang kalau jangan taruh orang pada lagu gitu. Ya. Nah ini saya yang menciptakan lagu untuk orang itu gitu ya. Ya. Maksudnya capturean itu kan berarti kamu menanam orang itu di dalam lagu. Ya kan, so pasti orang itu di waktu yang berbeda ya. Nah, karena itu tadi ketika kita ketemu orang yang sama di waktu yang berbeda, dia pasti jadi orang yang berbeda tuh. Iya. Nah itu sih, lagu hanya bagi saya ya akan membungkus dia yang tetap yang dulu. Misal tanya Angela lah, Angela mungkin Angela yang saya ciptakan lagu itu kan Angela yang 15 tahun yang lalu. Bukan Angela yang saat ini, pasti kondisinya beda. Dia jadi orang yang tidak sama dengan 15 tahun lalu. Oh iya, betul. Nah, saya mencoba mengcapture tuh. Udah. Ya Itu karena apa ya, lagu itu kan lintas waktu ya. Lintas waktu. Jadi kita akan inget tuh, yang kamu sukai bukan orang yang sama saat ini loh. Itu kan dia udah beda tuh secara dia pengalamannya udah beda, terus mungkin udah menjadi sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah, sedangkan kamu itu sukanya dia yang 15 tahun yang lalu. Ya nggak akan pernah ketemu lah kan gitu. Iya. Itu sih. Dan pas momen ketemu pun pasti udah beda. Wah, beda ini. Ya, nggak akan ya muncul yang 15 tahun yang lalu kan pasti kayak gitu. Itu. Kan kamu pasti ngerasain tuh. Iya. Kenapa ketika kamu ketemu mantan kok beda ya? Iya. Ya. Bukan karena kamu suka orang yang dulu sebenarnya, bukan orang yang sekarang. Perjalanan waktu. Iya, jadi jangan terjebak dengan masa lalu sih. Iya. Itu sih. Bener. Kemarin tuh aku juga sempet nyinggung rame di story. Jadi kan ini sekaligus klarifikasi ya. Aku nggak tahu kenapa ini tuh lucu-lucuan tapi malah jadi rame. Kemarin itu aku moto ada ingkung ceritanya. Ya. Jadi ada salah satu saudaraku itu yang memperingati kematiannya. Jadi Pak Diku lebih tepatnya itu kan 1000 harian kemarin. Bawa makanan itu loh. Iya. Aku foto tuh yang bagian depan, terus bagian belakang nyoh brutu kayak gitu kan. Iya. Itu orang itu salah tangkep. Taunya saya lamaran, bro. Rame banget nang story itu. Wah, anjing lah. Aku bingung kan loh, Le. Ben lah tak nengke wae wong modo. Komen-komen kayak gitu loh. Komen kayak gitu. Terus aku bercerita dikit tentang perjalanan dan waktu. Ya. Ketika kita itu sebenarnya punya pengalaman masa lalu ya, kita peluk saja masa lalu, nikmati masa sekarang, Betul. dan juga rencanakan untuk ke depan. Betul. Jadi rasa-rasa kayak gitu kita capture aja ketika Betul. punya perasaan sesuatu, ya udah yang kita rasakan ini, karena kita itu kan manusia ya bro. Kan banyak orang yang bilang bahwa oke, saya kan juga suka musik metal misalnya. Ya musik metal itu ya musik, bukan berarti kita bukan manusia gitu. Iya, betul. Bahkan banyak juga yang bilang ketika Dead Vomit yang Segar itu pun mereka punya anthem to hate yang menceritakan tentang putus dengan mantan kayak gitu pun. Tapi pengolahan bungkusannya kan beda-beda. Jadi heavy metal kayak gitu. Dan itu oke banget menurut gue ketika mengcapture sesuatu dengan ala mereka. Iya, gitu. betul. Ekspresif. Dan Lim ini menurutku oke sih ketika ada komunitas terus
di capture kata Boys, lagu yang sangat tempat yang teristimewa kayak gitu kan, kata-kata yang wah ini oke gitu. Iya. Bahkan aku nggak tahu ya kalau risetmu itu sedalam apa. Misalnya Angela nih. Iya. Angela kan ada kata-kata yang sering diucapkan orang kayak gitu. Iya. Nah itu cara nyiptain nge-create-nya kayak gimana? And Di- always to be my angel And kayak gitu kan. always to be, ya. Itu kan bilingual ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Ya, aku mencoba untuk setiap kata kan ada makna ya. Ya, kenapa aku memasukkan unsur bahasa Inggris karena itu kata-kata yang pasti dipahami. Semua orang pasti memahami and always to be my angel kan. Gitu. Ya itu cuman mengartikan sedalam itu tuh waktu itu. Itu aja. Oke. Ya karena banyak yang pakai kata-kata itu ya. Iya, yang banyak Dan enak otomatis diucapin ya? enak diucapkan gitu. Oke. Cuman kan kadang teman-teman kan yo pendengar sih kalau Angela itu kan bukan lagu terus galau, itu enggak sih. Itu malah apa ya, Angela itu lagu yang melepaskan dengan bahagia sebenarnya. Oh itu malah merelakan ya? Iya. Oh, oke, bukan menangisi masa lalu gitu. Enggak. Nah itu capture-nya kan kayak gitu. Oke. Nah ini kan kadang Ya, mungkin ada beberapa lirik yang apa ya, yang jadi bingung kan. Padahal itu inti lagunya ada di outro ref terakhir. Bener. Itu inti lagunya. Oh iya, itu kan semacam harapan ya yang terakhir itu ya. Iya. Lebih ke melepas, aku udah bisa melepas, aku bahagia. Iya, itu. Iya. Itu outro lagunya, itu inti lagunya sebenarnya. Jadi ya sudah, hanya menceritakan dulu, dan yang sekarang yang waktu itu ya kayak gitu. Intinya kayak itu. Bukan terus apa Angela itu wah gini enggak. Gitu. Tadi itu lagu melepaskan yang rumit. Melepaskan yang rumit. Melepaskan yang rumit tadi itu. Emang serumit apa, Bro? Kenapa? Enggak gini loh, kan kadang pengkaryaan itu ada nilai personal ya, dalam artian ini jujur-jujuran ya, saya itu nulis di Red Bull itu lagu pertama juga nyeritain mantan. Iya. Capture-annya itu bisa Angela. personal banget gitu. Ya Angela. arahnya juga kayak gitu. Angela. Maksudnya, kita merelakan kayak gitu juga. Oh. Angela ini. Kalau Angela gimana? Angela itu apa ya? Sebenarnya sangat personal. Okay. Ini kan salah satu seseorang yang pernah ada di masa lalu saya, otomatis kan dia salah satu yang mempengaruhi cara pandang saya ya. Mungkin kan seperti itu. Tapi ya kalau secara capture memang seseorang ini adalah orang yang menurutku waktu itu karena aku udah lama sekali nggak ketemu, mungkin udah beda juga sekarang kan. Waktu itu orang yang sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali untuk tetap mempertahankan saya sama dia waktu itu kan gitu. Oke. Dan pengorbanan dia itu kan luar biasa lah intinya kan gitu. Sebenarnya bukan nggak menyesal, nggak menyesal. Dan kenapa sejarahnya saya bikin lagu itu kan, waktu itu saya berpikir aku pengen ngadu. Aku mau ngadu seseorang nih yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu itu apa sih. Misal kalau barang itu kan pasti akan rusak dan lain-lain. Oke lah aku buatin lagu yang menceritakan tentang kamu kan udah. Itu cara saya sendiri kan. Ngasih kado terus hilang. Itu aja sih. Kalau berarti dikasih ya itu lagunya? Iya, tak kasih ke dia waktu itu. Itu perasaannya gimana tuh ketika Angela itu dinyanyiin orang sebanyak itu? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Iya itu loh. Iya kan, pasti aja. lebih kesindirnya ada, terus dirimu lebih lega juga kok yang memvalidasi banyak nih gitu. Ya mungkin sing along itu. Itu kan sebenarnya tuh doa ya, liriknya itu kan doa sebenarnya. Kenapa saya harus bawa Tuhan kan gitu. Kan itu sebenarnya kita berdoa kan. Ya kan, kalau kita lihat chorus pertamanya kan Tuhan ku cinta dia, biarkan dia bahagia kan, itu berdoa. Ya semoga itu menjadi doa untuk dia, untuk semua orang yang ada di kondisi yang sama kayak gitu. Kita mendoakan seseorang dengan tidak sengaja gitu loh. Dengan bernyanyi kan kita memohon doa. Iya, apalagi itu orang banyak ya. Ya, semoga tetap bahagia. Menyalurkan getaran gitu kan. Iya, ketika betul. Sing along itu kan itu doa bersama sebenarnya itu. Iya, ya
itu berdoa kita walaupun siapapun orangnya yang kamu maksud itu, walaupun saya yakin setiap penonton punya pengalaman sendiri dan merepresentatifkan sendiri terkait dengan Angela itu ya, secara tidak langsung dia mendoakan itu. Dan ini fun fact-nya ya, mungkin dirimu nggak nyadar. Kemarin kan sempat ada satu talent yang ngasih frame di frame itu pas di Niantic itu. Ini fun fact-nya adalah namanya juga Angela. Fun fact ini. Ya, Saya baru sadar pas dihubungin editor. Dirimu kok nggak nge-tag akun IG-nya gitu. Namanya tuh Angela juga. Iya lah. Saya kan belum kenal itu. Sama. Namanya Angela ternyata. Ya. Angela Reva namanya. Angela Reva. Kok bisa pas banget ya Angela juga ini. Ramai banget. Iya. Anaknya basisnya alat berat juga namanya Angela kan. Oh iya. Iya. Oh, oke. Bisa banget ya. Angela yang menjadi nama yang umum ya sekarang. Ternyata banyak yang pakai Angela itu. Kita malah bahas Angela itu. Katanya mau komunitas. Iya, Bu. Komunitas Angela. Komunitas Angela. Nyaingin itu. Apa? Komunitas Asep tau gak? Hari Asep sedunia itu kan ada. Iya. Ada Asep sedunia itu. Bahkan ada kejadian lucu itu orang, kalau nggak salah ya ini, orang Perancis yang datang ke Indonesia. Dia itu belajar silat. Terus dikasih nama Asep. Itu ikut bergabung di Asep sedunia. Asep sedunia ya. Asep sedunia. Luar biasa gitu. ya. Indonesia emang Ada hari Asep sedunia. Ada aja. Itu libur tuh banyak sekarang gitu ya. Dan ngomongin Angela ini, kan karya Lim itu banyak. Dalam artian seperti ini. Di titik temu, itu kan tempat pertemuan orang-orang ya. Betul. Dan pertemuan-pertemuan itu kan pasti akan menghasilkan aktivasi yang lain. Ya betul. Ini saya udah dapat kabar ini, teman-teman lari udah mulai aktivasi tadi pagi, mulai lari-lari 100 meter kayak gitu di tempat umum kayak gitu. Nah ini Lim nih, gimana nih setelah ini? Kebetulan kita kan tahun 2025 ini personilnya baru ya. Oke. Ya, personilnya baru, itu di bass itu ada Mas Maman. Terus di gitar, kalau Mas Panca kan udah memang lama. Terus di drum ada Mas Algi. Yang sebenarnya Mas Algi ini kan orang yang dulu satu band sama saya di Superhero. Iya. Superhero, dan orang yang mendorong saya bikin Lim itu malah Mas Algi, tapi tidak pernah benar-benar menjadi drummernya Lim dulu. Baru ini kita serius yuk ngerjain Lim versi 4.0. Nah, kita tidak akan mendisklaimer lagi kita beraliran apa, biarkan teman-teman yang menilai kita alirannya apa, itu aja sih. Kita mau bebas membuat karya. Yang pasti kami akan mencoba mengcapture pengalaman-pengalaman, baik pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang lain di lagu-lagu kita yang akan datang, gitu aja sih. Wah. Oke sih. Berarti yang lagu mengcapture pengalamanku tadi saya jadi modelnya dong. Iya, kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Gitu. Wah, tapi ini serius loh. Setelah jreng kayak gitu, aku pulang tuh sampai mikir terus loh. Kenapa jadi keinget lagi? Waduh, bahaya nih kekuatan lagu itu. Sekuat itu ternyata. Ya, lagu itu kan sekuat itu karena ada rasanya kan. Ya itu. Ya mungkin besok Ruben bisa ngomong sama orangnya ya. Itu rencana aku juga kemarin kan tak judulnya Hani namanya. Apa? Hani. Kenapa Hani? Kenapa Hani? Ya ada aja lah. Aku bikin namanya Hani. Gitu. Pasti ada sosok tuh. Enggak. Karena itu kan mudah diingat kan. Hani tapi nulisnya kayak gimana? Biasa bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Honi. Oh, Honi madu. Honi madu. Ya. Sayang gitu ya artinya. Keren sih, keren. Itu lagunya Mas Ruben. Wah, ini akan jadi saksi sejarah nih. Iya itu. Mas Ruben secengeng itu. Mas Ruben. Tidak. Se-effort itu. Iya. No. Tapi yang di-effortin, aduh. Sukanya sama mantannya. Ini person banget ini bro. Soalnya gini, saya itu juga nggak nyangka ya. Kemarin tuh tiba-tiba itu nongol di story saya, di like gitu, gitu. Iya. Ngapain ini muncul lagi? Kadang suka seperti itu. Wah, ini dipancing ini. Ya, besok aku pasti akan campaign bahwa ini kisah orang anak metal yang sangat effort sekali sama perempuan. Dan akhirnya perempuan tuh masih cinta sama mantannya.
Itu sih. Kasihan dia. Orangnya pernah duduk di situ loh. Iya kan? Saya nggak tahu. Enggak. Besok aku cari tahu ya. Besok. Pernah. Duduk di kursi itu Iya. pernah. Berarti kalau besok Lim main terus dia harus datang tuh. Oke. Tak nyanyiin lagu itu. Entah sama siapa ya datangnya ya. Entah sama siapa tak nyanyiin lagu itu biar dia tahu kan. Heeh. Tapi setelah itu aku juga merenung ketika kita ngobrol sampai pagi itu, memang kita tidak bisa mencintai sosok yang sama ketika ruang dan waktunya berbeda. Yes, that's right. Aku jadi merenung. Ini dapat banget tuh feel-nya ketika. Ya. Apakah aku jadi mikir what if itu loh bro. Ketika oke, kita bisa bertemu ini. Pasti aneh rasanya udah beda. Ya. Udah beda gitu. Ya makanya kan aku ngomong tadi bahwa Angela itu nggak Angela. Ya, maksudnya istri saya nggak perlu cemburu sih karena kamu kan istri saya tetap orang yang akan saya cintai terus. Oh iya, udah paten ya itu. Udah ya. paten. Udah Beda nih. Angela itu walaupun ketemu lagi saat ini pasti udah beda orangnya. Iya. Padahal yang saya ingat Angela yang 15 tahun yang lalu. Jadi nggak perlu lah cemburu kan. Selain di Angela ada yang ketemu juga nggak? Yang maksudnya Di lagu-lagu lain selain Angela? ketemu lagi. Oh, ada nggak? Ya pasti ada, Menkes cuman udah biasa, udah nggak akan itu. Cuman tak capture aja. So pasti orang yang pernah sama kita adalah orang yang pernah kita benar-benar sayangi gitu. Iya, loh. untuk saat orang, itu ya, untuk kejadian saat itu ya. orang-orang yang pernah bener effort sama kita. Jadi aku berusaha menceritakan hal itu dan menyimpan itu untuk entah positif atau negatif itu kan pasti orang itu pernah Iya. orang terbaik untuk kita itu sih. Nggak Pernah perlu kita momen benci. itu. Aku nggak pernah membenci siapapun. Bener. Membenci itu karena apa ya? Ketika kita membenci seseorang, itu akan mempersempit ruang gerak kita. Betul. Nek Kita menurut kan nggak tahu ya kejadian-kejadian di mana tiba-tiba ada suatu keramaian atau suatu tempat. Nah, tiba-tiba di depan kita itu kalau kita benci, wah pasti udah nggak enak lah. nggak enak perasaannya. Tapi kalau ya udah. Yang namanya hubungan itu pasti ada dinamika kan. Ya apa sakit atau disakiti itu kan hal yang yang lumrah lah di hidup itu kan pasti itu. Dan sekalipun kita disakiti, orang itu kan pernah menjadi salah satu orang yang terbaik untuk kita juga waktu itu gitu loh. Jadi enggak perlu kita benci lah. Nah, makanya aku meng-capture itu biar selesai di situ, jangan terbawa-bawa sampai kapan. Itu aja sih. Secara personal gitu. Terus ini kalau dalam rangkaian suatu cerita, ini kan pengkaryaan Lim akan lanjut lagi. Ya, betul. Oke, secara personil itu ya. Ya. Berarti ada dirimu, Mas Maman, Mas Panca, Mas Algi. Algi. Ya. Oke. Ini menarik nih. Apakah dari kisah-kisah itu ada yang berlanjut di lagumu? Ada. Oke. Ya, ada salah satu yang nanti yang melanjut ya yang menceritakan tentang Angela itu lagi gitu. Oh, Angela diangkat lagi. Ya pasti. Jadi Angela itu kan ada versi yang sekarang ya. Yaitu nanti. Apa tuh judulnya? Ya nanti itu. Oke. Itu masih Tapi kita- nyeritain Angela. Ya, nyeritain Angela lagi. Karena aku pernah ketemu lagi tahun 2013. Oke. 2013 pernah ketemu lagi. Ketemu lagi dan ya di lagu ini jawaban apa yang saya rasakan. Mungkin teman-teman yang lain merasakan juga sih. Ketika kamu sudah ketemu terus kok ini beda gitu aja. Ya, tiba-tiba udah nggak menggalaui lagi. Kenapa sih malah nggak galau gitu? Gitu. Kenapa sih udah nggak se-excited dulu lagi? Kenapa sih udah nggak kangen lagi? Nah itu di situ sih. Oke. Jadi ya harus dituntaskan, masalah itu harus dituntaskan, jangan sampai itu sih. Itu Keberanian itu muncul dari mana ketika menuntaskan suatu hubungan? ya jangan sampai itu menghantui kita. Baik menyesal maupun ya nek menurutku karena waktu itu ada sedikit penyesalan ya. Akhirnya menghantui. Nah, kalau aku solusinya ya udah kita ketemu aja sih. Untuk menuntaskan semuanya gitu aja. Ya, guys. Jadi jangan pernah jangan menggantung hubunganmu, jangan pernah kamu benci seseorang, tuntasin aja. Jangan pernah itu ya nebak-nebak doang. Jangan. Langsung ngomongin aja. Gitu. Langsung. Kalau memang udah selesai ya selesai. Oke. Itu aja. Kamu kan kadang cuman takut untuk bertemu, untuk menyelesaikan memulai mengobrolkan sesuatu yang lama. Ya itu memang wajarnya kayak gitu menurutku. Jadi kita harus selesaikan. Kalau enggak ya nggak akan pernah selesai. Rasa-rasa nggak enak itu ya udah luapin aja ya. Kamu mengira dia itu seseorang yang sama, tapi ketika kamu ketemu ngobrol pasti dia udah beda dah. Iya. Dan aku pernah merasakan itu, jadi gitu.
Jadi buat teman-teman yang sana di sana masih galau, itu coba diselesaikan sih. Iya. Ya, jangan takut terluka dan lain-lain. Saya kira orang itu berbeda sih kalau udah rentang waktunya lama. Saya itu kalau lihat Mas Aceh dulu sama sekarang itu beda banget loh. Kenapa? Sekarang apalagi kelihatan tuh pakai lampu-lampu kayak gitu. Banyak itu. Kayak ubannya sekarang. Ya udah tua. Oh, iya ya. Tapi jiwanya tetap muda. Iya ya. Itu kan apa ya? Aku tuh ngerasa bahwa dulu itu zaman sekolah lihat Mas Aceh manggung. Sekarang saya udah nggak sekolah. Mas Aceh udah setua ini. Apa ya? Kayak perasaan waktu ternyata cepet banget ya dulu. Yes, time is so 10 fast. sampai 15 tahun yang lalu tuh cepet banget. Sekarang udah tahun berapa gitu. Iya. Ya apa ya? Untuk kamu nih jangan sia-siakan waktumu sih. Itu aja. Ya ini Jangan obrolan nasihat kayak gini. Iya, jangan sia-siakan waktumu sih kayak gitu kalau aku sih. Dan kalau aku tuh sekarang ya fokusnya sama keluarga ya, istri, anak, orang tua, mertua dan ya itu. Karena apa? Waktu mereka juga terbatas. Oke. Nah, saya nggak mau kehilangan sedetik pun dengan mereka. Terus kalau tentang tren-tren kekinian masih relate nggak dirimu? Ada yang masih ngulik gitu? Kan ini ada pengkaryaan yang baru. Pasti dong nggak bakal kemasan musiknya mirip yang zaman Oh dulu. iya. Nah ini arahnya mau kemana yang besok itu? Ada nggak referensi yang menjadi acuan? Ya pasti ada. Misalnya apa? Ya aku yang For Revenge ya. Aku kok suka banget tuh akhir-akhir ini suka For Revenge. Terus banyak yang The Adams juga tak dengerin dia. Dia aku juga dengerin. Terus apa yang baru? Karena mereka juga malah dengerin aku. Oh yang oke. Ya yang sekarang kan agak beda ya. Cuman aku suka yang dulu sebenarnya. Era lama karena mereka ya. Cuman juga bagus. Terus mungkin yang paling berpengaruh malah ya teman-teman Enjoy Drink. Itu aja sih. Padahal itu eranya udah. Iya kan? Nah, padahal di bawahmu jauh loh itu. Ya, yang namanya musik itu kan nggak ada. Nggak tahu datangnya dari mana ya. Nggak ada senior junior lah. Oke. Ya saya suka aja sama mereka. Mereka punya karakter yang kuat. Terus mereka yang salah satu yang mempengaruhi saya kembali bermusik dengan oke lah, catchy banget. Kemarin pas obrolan itu aku jadi buka selesai event itu. Iki nek Rano Enjoy Drink, Rano titik temu Iya. kayak gitu. Soalnya mereka juga nggak nyangka ditaruh di rundown paling belakang kayak gitu. Iya. Padahal kan band-band sebelum mereka itu mereka zaman sekolah itu nonton dan menjadi idola gitu. Black Renteng, terus Slim dan lain-lain kan ngaruh di ulikan mereka untuk bikin gitar, bikin musiknya kayak gitu. Tapi sekarang saya kan terpengaruh mereka juga. Ya itu. Kalau saya sih nggak membatasi diri bahwa saya lebih lama bermusik dan lain-lain. Ya musik itu kan sesuatu yang paling jujur ya menurut saya. Ketika relatable dan musiknya memang bagus, so far itu nggak masalah. Dan saya kagum betul sih sama teman-teman Enjoy Drink itu sih. Salah satu musik di Kulon Progo ya, khususnya Kulon Progo itu yang wah ini beda nih kan gitu. Di stage jam kemarin tuh aku juga nggak nyangka ketika ada kompetisi buat masukin Regis Band itu. Itu kan persaingannya satu Indonesia ya itu ya. Tiba-tiba tuh ada anak kabupaten yang nongol sama satu band luar negeri itu. Iya, keren juga mereka, memang layak lah mereka. Mumpung masih muda, kejar. Tuh sih. Tuh. Nah ini di Lim sendiri, ini berapa track rencana? 5 track, berarti EP ya ini ya? EP, tapi kita keluarin single-single dulu. Oh ngecer tuh, udah dulu. Industri sekarang tuh ngecer kayak gitu tuh. Industri lah, kita industriin lah. Oke, terus untuk perilisannya mau digital aja atau ada yang fisik? Nanti kita mungkin rapat dulu ya, Mas Ruben salah satu nanti yang jadi manajemen kita. Itu kan nanti Mas Ruben, juga teman-teman yang jangan pancing-pancing saya dong ini. Wah, jadi nggak enak nih memanage orang-orang tua nih. Gitu. Tapi emang nggak nyangka sih ketika kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, memang generasi kan terus berlanjut ya. Ada momen-momen tertentu itu yang saya anggap sama tim itu senior kami gitu, tiba-tiba ngasih job desk, oke, ini gas ini kayak gitu. Ini jujur ya, asli gemeter bro. Soalnya dulu kan kalian ini kan
idola kami gitu. Tiba-tiba kenapa mau diatur kami ya gitu. Hal-hal kayak gitu apa memang sudah eranya gitu ya, atau apa selayak itu bro? Maksudnya masa sih kayak gitu? Ya kalau Aku pengen tahu dari sudut pandangmu Saya. yang senior gitu. Ya, kalau kembali lagi ya, aku nggak melihat senior atau junior sebenarnya, cuman kemampuan sih. Aku yakin teman-teman di titik temu itu kan punya kemampuan masing-masing di bidangnya, dan itu yang salah satu yang wah aku ini takjub banget dengan konsep teman-teman, gila ini aku sampai kayak gitu. Sama si Maman aku ngobrol, akhirnya waduh kita harus lulus nih ini ya gitu, karena konsep yang kalian buat sebenarnya. Jadi kalian itu salah satu yang membuat kami untuk bersemangat untuk berkarya sebenarnya. Salah satunya kan itu. Wah iki sok nek ono event titik temu meneh, mosok lagu iki terus kan gitu. Nah, kita jadi punya ya wah digas gitu sih. Dan bukan karena apa mau diatur oleh yang lebih muda atau enggak. Ya itu kan sesuai dengan kapasitas kapabilitas teman-temannya. Coba aja nahkodamu itu apa orang tua tapi nggak tahu cara kerja kapal, nabrak kamu kan gitu. Lebih baik orang muda yang paham. Nah, kamu sampai tujuan. Itu aja sih. Jadi aku orangnya seperti itu banget sih. Dari dulu. Oke sih ini. Kapasitas teman-teman kan yang mempengaruhi. So pasti aku percaya sama Mas Ruben, sama teman-teman ya oke, ikut. Itu. Semoga ya. Semoga. Ya saya yakin dengan apa yang kalian semua ciptakan, Mas Ruben, Bambang, Mas Enyeng, terus Mas Agus dan lain-lain, teman-teman yang lain, itu menjadi salah satu value yang sangat kuat gitu loh menurutku. Nggak ada sekeren itu di Kulon Progo. Baik dari digitalnya, baik dari event langsungnya, wah itu udah geloranya luar biasa. Bahkan sampai detik ini itu kemarin viewsnya itu udah 131.000. Tuh lihat. Mampus. Kemarin. Ya. Ini kalau buka lagi mungkin udah beda lagi nih. Dan itu luar biasa loh Mas Ruben. Apa? Ternyata dunia digital seperti itu ya. Ketika Seperti itu, memang kemasannya bagus, terus eventnya bagus, orang itu tetap datang terus gitu ke profilnya. Pasti. Jadi mereka kan penasaran. Ya, ketika mungkin nanti teman-teman titik temu buat Vol 3 itu, wah aku nggak tahu tuh animonya kayak apa. Menurutmu, ini kan tadi kita udah ngomongin LIM ke depan kayak gimana. Ya. Kalau dirimu pribadi, apa harapanmu untuk Vol ketiga titik temu? Saya ya. Kalau aku pribadi itu pengennya suasana atmosfer masa lalu ada di situ sih. Kalau kemarin kan ya walaupun orang-orang tapi kan rasanya belum komplit. Kalau aku sih itu sih. Aku pengen suasana masa lalu itu hadir di Vol ketiga sih. Seberapa besar tuh? Sebesar mungkin. Ya. Kita kan kalau seberapa besar kan ada ukuran. Kalau sebesar mungkin ya udah lepasin aja gitu loh bro. Jadi mikir nih. Kalau aku sih ya itu. Bisa nggak ya gitu ya? Ya aku yakin bisa lah teman-teman kan. Kalian kan generasi sandwich kan. Sandwich. Anda tahu sekarang, Anda tahu juga yang masa lalu ya. You know that. Soalnya beberapa brand terus yang kemarin ikut kerja sama itu, ayo bikin lagi yang lebih gede gitu. Udah kasih ancang-ancang ini. Tapi kami masih memfilter itu loh. Ya. Ini cocoknya kayak gimana, treatmentnya kayak gimana dengan. Soalnya kemarin kan masih ribet ya ketika segitu terus tim kan itu treatment yang luar biasa, berbeda banget ketika dulu kan festival belum ada ya dalam artian omongan Irdawi kan festival drum band ngono festival band-bandan. Nah bisa nggak ke arah ke situ gitu nanti? Tapi kan pasti banyak banget pihak yang akan terlibat di sana. Betul. Gitu. Ya semoga ya. Semoga lancar. Dan nanti pemerintah kalau bisa pemerintah Kulon Progo juga bisa mensupporting kita. Saya kira di era Pak Bupati sekarang mereka lebih terbuka sih terkait dengan itu. Apalagi itu menjadi salah satu destinasi ya kemungkinan. Kalau benar-benar jadi festival, saya kira akan luar biasa sih. Iya, kemarin obrolanmu yang ngomongin UMKM itu, ketika UMKM pengen gerak ya harus ada event kayak gitu. Iya, mau tidak mau harus ada sesuatu yang jadi daya tarik ya. Khususnya kan anak muda ya. Anak muda ini harus diwadahi kalau menurutku. Biar nanti teman-teman Kulon Progo tidak kehabisan teman-teman kreatif kayak Mas Ruben, kayak teman-teman lah. Itu sih. Anda itu kan di produk yang ketika daerah itu lesu ya. Beda dengan mungkin era saya itu kan daerah baru hingar-bingar. Tapi kan ya saya salut
Anda bertahan sampai detik ini. Iya. Mungkin pemerintah Plus Thank you. Mungkin pemerintah juga harus memahami juga ya bahwa ketika ekosistem itu terbentuk semuanya bakal sehat. yes. Kan brand ataupun UMKM dan lain-lain itu butuh komunikasi ke publiknya. Ya, secara luas ya. Ya, untuk menjembatani komunikasi brand ke orang-orang, ke audiens, ya itu harus ada event, memang harus ada musik, harus ada event. Bahkan agensi-agensi besar di Jakarta pun bilangnya kayak gitu, Mas, kita itu punya brand, bikin acara, bikin aja, nanti kami akan provide, ya nanti saling dukung aja gitu. Ya mungkin itu mindset yang harus kita pahami bersama, kalau ekosistem itu terbentuk ya karena semua saling dukung. Betul. Kalau misalnya kita salah satu halangannya permit gitu ya, perizinan. Ya bagaimana caranya UMKM atau brand itu masuk? Ya itu nggak bisa kalau kita bikin event dipersulit dan lain-lain gitu loh. Ya. Padahal semua bisa sehat kalau udah tercipta ekosistem yang kuat gitu. Ya, mungkin kan teman-teman sekarang kan lebih dewasa ya. Saya kira lebih dewasa. Terus nanti kita ya kapan-kapan kita ketemu Pak Bupati. Terus ngobrol, gimana Pak, bisakah kita dibantu ABCD. Saya kira nanti pasti akan banyak dukungan sih. Mungkin kan saat ini beliau tidak kenal kita tidak kenal beliau, maksudnya kan kalau mau sayang harus saling kenal dulu kan gitu. Harus saling kenalan. Saya kira nanti bisa dibantu juga. Aku yakin sih dengan pemerintahan sekarang, Kulon Progo khususnya pasti sangat mendukung event-event yang menggerakkan UMKM. Iya, bisa kira yakin lah. Coba lihat aja kemarin yang di titik temu, kebanyakan UMKM yang dukung kita. Iya, kan? Bener. Artinya potensi untuk mengepakkan sayap di sini sangat tinggi sekali. Dan salah satunya adalah UMKM anak muda, ya kan? Ini yang harus kita dorong gitu loh, biar mereka juga berkreativitas gitu. Ya kan? Dengan adanya event, misal event titik temu. Terus ini menjadi rutin kan, nanti usaha-usaha studio akan jalan, usaha-usaha recording akan jalan, usaha-usaha clothing akan jalan, usaha-usaha yang lain terkait dengan atribut band akan stiker, jalan, merchandise, rekaman, fotografer jalan semua. Bayangkan itu ketika itu kita bahas satu aja loh, secara manual itu akan jalan semua. Nah itu ekosistem yang saya kira nanti di titik temu akan bisa terjadi gitu. Semoga ya guys. Iya semoga dengan konsep yang semakin bagus saya kira is possible, bukan impossible tapi is possible. Possible. Seperti itu. Ya semua kita saling dukung ya. Mungkin dari teman-teman di sini yang audiens atau melihat konten ini, kalau pengen tergabung ataupun apapun bisa itu ya. Coba DM di itu titik temu fest. Ya. Siapa tahu kita bisa ngobrolin sesuatu dan oke gitu ya. Tadi kan Mas Aceh juga sempat ketemu tuh sama ownernya Jusema. Iya, ngobrol ternyata maniak tuh emaknya. Emak istri saya yang maniak itu. Tiap hari itu ya Jusema gitu ya. Jus jambu dia. Ya. Dan brand-brand yang besar kemarin ada Nayan, thank you juga loh Nayan. Sudah Sama-sama, support venue kemarin. Sama-sama. Terus teman-teman 3 project itu bahkan proposal belum datang udah ya. Oke, gas gitu ya. Terima kasih Mas banget itu. Nggak nyangka, sebenarnya nggak nyangka. Banyak yang bilang kalau event titik temu volume 2 itu mimpi yang dulu terkubur, tiba-tiba bangunkan saya, ini apa masih mimpi ya saya ya kayak gitu. Ya. Saya kira dengan seasik itu bayangkan. Kita sekitar 600-an orang ya yang hilir mudik ke sana. Dan itu anak-anak muda semua. Wah, gila nih. Banyak hal-hal ajaib ketika tiba-tiba ada ya in-frame model nasional masuk bawa produk. Terus teman-teman yang 2007 hafal Sing Along Angela. Lucu gitu. Itu tuh lucu loh gitu loh. Iya. Banyak dorongan-dorongan dari pihak luar yang otomatis secara ekosistem tuh tiba-tiba kebentuk gitu loh. Ini oke gitu. Bahkan kemarin kan yang lari itu bukan banyak konglo-konglo yang datang gitu. Iya kah? Iya, sampai jadi obrolan influencer kota. Mantap sekali. Ya, semoga ya yang titik temu kedua dan Lim lancar-lancar Amin. semuanya. Terima Ini kasih. kita sudah nyampe ujung. Ada yang mau ditambahkan nggak sebelum podcast ini ditutup? Saya kira obrolan kita hari ini mungkin berfaedah ya untuk inspirasi anak-anak muda. Itu aja sih. Dan Mas Ruben dan teman-teman jangan menyerah untuk tetap berkreatif. Saya yakin dengan apa yang
kamu ciptakan dengan teman-teman itu akan menjadi salah satu value yang besar untuk kalian. Itu Semoga. dari Amin. saya. Thank you. Amin. Thank you. Terima kasih. Kalau begitu teman-teman silahkan bisa follow Titik Temu Fest ataupun Lim di Instagram ya. Yes. Lim DIY. Lim DIY. Nanti kita akan spill. Lagunya kisahnya Mas Ruben. Penasaran kan? Seberapa menangis saya di kala malam itu. Ya. Nanti lu harus jadi apa? Lu harus jadi model video klip. Oke, siap. Siap. Kalau begitu saya Ruben Mahendra dan juga Mas Aceh. Saya Pamit Aceh Lim. undur diri. Pamit undur diri. Terima kasih. Siap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you Mas Aceh. Yap.